Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Inayati dengan NIM 2017 011961 PSIK 7B. Uji reliabilitas data dan konsep distribusi probabilitas untuk memenuhi tugas mata kuliah biostatistik. Uji reliabilitas sendiri itu adalah reliabilitas data adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Artinya, jika kuesioner tersebut, contohnya kuesioner, satu kuesioner tersebut dilakukan oleh penelitian 1, 2, 3, 4, 5, hasilnya akan tetap sama atau tidak dapat berubah. Metode pengujian reliabilitas ada 5 metode. Yang pertama, metode tes ulang, formula Flanagan, Cronbach-Alpha, metode formula KR, metode ANOVA-Hoyt. Metode Cronbach-Alpha. Metode yang sering digunakan dalam penelitian adalah metode Cronbach-Alpha. Metode ini sangat cocok digunakan pada skor dikotomi 0 dan 1 dan akan menghasilkan perhitungan yang setara dengan metode KR20 dan ANOVA-Hoyt. Reliabilitas berarti dapat dipercaya. Artinya, instrumen dapat memberikan hasil yang tepat. Alat ukur instrumen dapat dikategorikan reliabel jika menunjukkan konstansa hasil pengukuran dan mempunyai ketetapan hasil pengukuran, sehingga terbukti bahwa alat ukur itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Reliabilitas skala. Untuk mengukur reliabilitas skala atau kuesioner dapat digunakan rumus Cronbach-Alpha sebagai berikut. Reliabilitas tes. Untuk mengukur reliabilitas tes menggunakan rumus KR20 karena skor tes bersifat dikotomi, yaitu untuk jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0. Adapun rumus KR20 adalah sebagai berikut. Kategori koefisien reliabilitas menurut Guilford pada tahun 1956 pada buku halaman 145 adalah sebagai berikut. Konsep distribusi probabilitas. Secara umum, probabilitas merupakan peluang bahwa suatu akan terjadi. Secara lengkap, probabilitas didefinisikan sebagai suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian acak. Probabilitas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu distribusi probabilitas diskrit, di mana untuk data atribut, karakteristik yang diukur hanya membicarakan nilai-nilai tertentu seperti 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Distribusinya meliputi distribusi probabilitas binominal, hipergeometrik, dan Poisson. Distribusi probabilitas kontinus. Untuk data variabel, karakteristik yang diukur adalah berbagai nilai, seperti ketetapan pengukuran proses. Distribusinya meliputi distribusi probabilitas normal dan eksponensial. Jenis distribusi probabilitas. Yang pertama, distribusi binominal. Distribusi ini diskrit dari percobaan yang dilakukan sebanyak n, itu percobaan yang dilakukan ya, kali dengan masing-masing percobaan, mempunyai probabilitas P
dan masing-masing percobaan tidak saling mempengaruhi atau independen. Distribusi hipergeometrik itu distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek yang dipilih tanpa pengembalian. Yang ketiga, distribusi Poisson, distribusi probabilitas diskrit yang menyajikan frekuensi dari kejadian acak tertentu. Yang keempat, distribusi normal atau Gauss, distribusi probabilitas untuk variasi acak kontinus, paling penting dalam statistik dan paling sering digunakan. Distribusi binominal bersifat eksperimen dilakukan dalam trial. Tiap trial menghasilkan kejadian sukses dan gagal. Masing-masing trial identik dan independen. Untuk tiap trial, P sama dengan P itu sukses dan Q sama dengan P gagal sama dengan 1 min P. Variabel random X menyatakan banyaknya sukses dalam N trial. Rumus probabilitas binominal PY itu probabilitas terjadinya Y subjek yang memiliki keluaran yang diinginkan dari N subjek yang ada. N jumlah subjek, Y jumlah subjek yang dengan keluaran yang diinginkan. P probabilitas terjadinya keluaran yang ingin dihitung, misal ketidakhadiran. N faktorial. Distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas untuk variabel diskrit acak yang mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X diskrit, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Fungsi distribusi probabilitas diskrit yang sangat penting dalam beberapa aplikasi praktis. Poisson memperhatikan bahwa distribusi binominal sangat bermanfaat dan dapat dijelaskan dengan sangat memuaskan terhadap probabilitas binominal. Distribusi hipergeometrik. Eksperimen hipergeometrik dalam populasi berukuran N sebanyak K dinamakan sukses, sedangkan N-K dinamakan gagal. Sampel berukuran N diambil dari benda. Cara pengambilan sampel tanpa pengembalian. Distribusi normal atau Gauss. Distribusi normal mempunyai beberapa sifat dan ciri, yaitu disusun dari variabel random atau kontinu. Kurva distribusi normal mempunyai satu puncak atau unimodal. Kurva berbentuk simetris dan mempunyai lonceng, min, median, dan modus terletak pada satu titik. Kurva normal dibentuk dengan N yang tak terhingga. Peristiwa yang dimiliki tetap independen. Ekor kurva mendekati absis pada penyimpangan 3 sampai dengan ke kanan dan ke kiri dari rata-rata, dan ekor grafik dapat dikembangkan sampai tak terhingga tanpa menyentuh sumbu absis. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang mohon ditambahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.